Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam media pembelajaran berbasis online, di mana sama-sama kita ketahui bahwa kalian para siswa SMK Al-Muhtadin sekarang ini dari tanggal 16 sampai tanggal 29 Maret 2020 itu belajar di rumah sehubungan dengan edaran dari Dinas Provinsi Jawa Barat, yang dimana kalian untuk sementara ini belajar di rumah masing-masing dan dengan memanfaatkan pembelajaran secara jarak jauh ataupun media online. Di sini Bapak akan sosialisasikan terkait media online yang dimiliki SMK Al-Muhtadin atau digunakan. Di antaranya kalian harus memahami bagaimana cara penggunaan daripada media online tersebut. Mari kita lihat media yang kita punya, di antaranya situs resmi pembelajaran online SMK Al-Muhtadin. Yang pertama adalah kita ada dua situs, di mana situs yang pertama yaitu e-learning www ataupun www.elearning.smk-almuhtadin.sch.id. Nah, ini yang akan kita pelajari yang pertama. Dan situs yang kedua yaitu situs edmodo.com, ya, situs edmodo.com ini pun nanti akan kita pelajari, tetapi Bapak di sini akan menjelaskan tentang situs yang pertama ini, ya, di mana akan kita pelajari bersama-sama bagaimana cara penggunaannya dari sisi siswanya. Selamat mengikuti daripada tutorial ini, mudah-mudahan dapat membantu kalian. Yang pertama, kita harus ketahui bahwa situs ini, ya, situs yang pertama ini yaitu www.elearning.smk-almuhtadin.sch.id. Nanti ini kita ketikkan di browser, ya, kita ketikkan di browser, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus hafal, ya, dengan alamat tersebut, ya. Oke, kita langsung saja menuju ke browser. Baik, di sini kita buka browser, ya, Google Chrome, agar kalau kata yang sering menggunakan Google Chrome itu lebih enteng, ya, di dalam menjalankan sebuah aplikasi. Baik, kita buka Google Chrome-nya. Oke, di sini tadi kita harus hafal dengan alamatnya. Kita tidak perlu mengetikkan dari www, langsung juga bisa. Contohnya e-learning, kebetulan di sini sudah ada historinya. E-learning, ya, .smk.almuhtadin.sch.id. Enter. Oke, ini adalah tampilan depan dari aplikasi yang berjalan, ya, di mana aplikasi learning ini sudah ditanam sebuah di server, sehingga ini dapat dijalankan dimanapun, baik menggunakan laptop, handphone, ataupun jenis device yang lainnya. Baik anak-anak, di sini yang perlu kalian pahami adalah kalau kalian di sini belum punya user dan password, kalian wajib mendaftarkan terlebih dahulu. Bagaimana cara mendaftarkannya? Ya, pilih di register, ya, di sini, ya. Nanti disinilah kalian harus pahami dulu ini, ya, harus dipahami, ya, dibaca, ya. Lalu kita nanti masukkan biodata-biodata yang diminta. Nah, bila terjadi di handphone, ya, contohnya di handphone itu kan mengecil, ya kan, seperti ini, katakan di handphone. Di handphone ini akan mengecil seperti ini, maka yang di mana menu pendaftarannya, ya, di mana? Yaitu ada di menu sini. Diklik di sini, nanti ada register ataupun daftar, ya. Ya, register ini dengan daftar sama saja. Nah, kalau kita daftar di sini, ya, ini juga seperti ini. Ini web ini sudah responsif, ya, mengikuti besarnya media, ya, besarnya media yang kita gunakan. Maka dia akan responsif, akan otomatis membesar. Oke anak-anak, ya, yang kalian harus pahami di sini kita baca terlebih dahulu
terkait informasi ini, aturannya. Mohon seluruh peserta didik SMK Al-Muhtadin dalam pembelajaran online ini wajib mengikuti prosedur antara lain, ya. Antara lain, satu, siswa yang belum punya user wajib untuk mendaftar dan mengisi biodata dengan sebenar-benarnya di bawah ini. Setelah daftar user tidak bisa langsung digunakan, akan diverifikasi terlebih dahulu oleh operator. Ya, jika benar siswa aktif memang bersekolah di SMK Al-Muhtadin, maka akan divalidasi. Jika sudah daftar, makanya segera hubungin tim SIM, ya. Dalam hal ini Kak Adit atau Kak Kemal, ya. Kalian bisa via Jafri WA agar minta diaktifkan usernya yang sudah kalian daftarkan. Lalu yang kedua yang harus kalian ingat adalah dalam proses pendaftaran usahakan mempunyai email yang aktif. Jadi usahakan email kalian adalah email yang aktif, ya. Ya, kenapa? Karena buat verifikasi atau buat kedepannya nanti terkait ada informasi, maka usahakan emailnya yang aktif. Kalau belum buat, silakan buat dulu, ya. Nah, lalu yang ketiga, ya, saat penulisan nama usahakan setiap awal kata menggunakan huruf besar. Setelah itu huruf kecil. Contohnya seperti ini. Afia, Yumna, Adiba. Setiap awalan kata itu huruf besar. Setelah itu huruf kecil. Ya, lalu yang keempat, ya, jangan sampai salah dalam pilih kelas. Jika salah user, Anda tidak akan, ya, ataupun jika dalam hari ini jika salah user ataupun salah kelas, tidak akan berada dalam satu kelas yang seharusnya. Lalu yang kelima, username diisi dengan alamat email aktif yang Anda miliki. Ya, yang tadi dikatakan kalian harus memiliki email yang aktif. Lalu username dan password wajib dihafal atau dicatat agar tidak lupa, ya. Jangan sampai memberikan username dan password ke siapapun meskipun teman dekat. Lalu yang kedelapan, jika lupa username dan password bisa koordinasi ke tim SIM. Ya, jadi misalnya kalian sudah punya user sudah aktif tiba-tiba lupa passwordnya, ya, bisa koordinasi kepada Kak Adit atau Kak Kemal. Lalu yang berikutnya, siswa tunduk pada aturan ataupun patuh pada aturan pembelajaran online ini. Artinya jangan macam-macam, ya. Artinya jangan iseng ataupun apa, apalagi misalnya username punya temannya digunakan, pokoknya kalian harus sesuai, jangan sampai kalian justru merusak dari sistem yang ada ini. Nah, itu aturan ini kalian baca dengan seksama. Kalau sudah yakin, sudah paham, silakan kalian isi daripada biodata di awal ini. Pastikan NIS ini, ya, kalian tahu. Kalian kan punya ini, ya, punya di kartu SPP. Ya, di kartu SPP itu kan terkadang ada NIS-nya, ya. Di dalam kalian transaksi ke bank juga terkadang kan menyertakan NIS. Nah, ini kalian harus paham, ya, harus paham bagaimana pengetikan NIS. Sebetulnya yang tanda-tanda bintang ini, tanda bintang merah ini adalah wajib yang diisi. Tetapi andai pun yang tidak bintang seperti ini, meskipun tidak ada kewajiban, Bapak minta kalian tetap mengisi ini dengan sempurna, ya, secara keseluruhan. Saya contohkan, ya, misalnya nomor NIS-nya 10, ya, 18 19 001. Ini misalnya, ya, ini misalnya. Lalu atas namanya, ingat aturan yang tadi di atas, ya, bahwa pengetikan huruf pada saat nama itu berawalan, ya, setiap kata huruf besar. Contohnya Afia, Yumna, Adiba. Nah, seperti ini, ya. Ini yang saya katakan berawalan setiap kata huruf besar. Jangan sampai salah penamaan ini harus sesuai dengan ijazah kalian, ya, sesuai dengan ijazah kalian, jangan sampai salah, ya, dalam pengetikan nama ini. Jenis kelamin, ya, silakan dipilih. Lalu tahun masuk, biasanya kan ini 18-19. Biasanya ini terlihat bahwa 18 ini menandakan angkatan, ya, 18-19 berarti angkatan pertama kali masuk, berarti kita bisa prediksikan ini adalah 2018.
Nah, lalu ini yang tadi dikatakan jangan sampai salah pilih kelas, karena nanti kalau salah pilih kelas, misalnya ya kalian itu 10 OTKP 1, tapi kalian ngisi 10 OTKP 2, ini kan salah. Ya, kalian tidak akan berada sampai istilahnya tahun pembelajaran ini, kalian tidak akan berada sesuai dengan kelasnya. Maka jangan sampai salah. Kalau kalian kelasnya adalah 10 OTKP 1, pilihlah 10 OTKP 1. Sampai sini paham? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 step ya, yang harus kalian isi. Nah, lalu yang berikutnya, ya, tempat tanggal lahir. Ya, contoh tempat tanggal lahir juga diminta awalan katanya besar. Contohnya Depok. Ya, sorry ya, D-nya besar, Depok. Ya, awalan kata harus besar. Agar rapih ya dalam penulisan. Jangan terburu-buru. Tanggal lahirnya, katakan tanggal lahirnya tanggal 17, bulannya katakan bulan Agustus, lalu di sini tahun lahirnya adalah katakan misalnya 2000, katakan 2000 berapa sekarang, misalnya 2008, katakan ya. Katakan seperti itu tahun lahirnya, berarti tanggal lahirnya 17 Agustus 2008. Lalu agama, pilih di sini ya. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya. Katakan di sini agamanya Afia adalah Islam. Nah, alamatnya di sini usahakan ketik dengan detail, ya. Alamatnya harus usahakan ketik, jangan singkat, ya. Jangan misalnya rumahnya di Cipayung, udah cuma Cipayung, jangan seperti itu. Usahakan, contohnya Jalan Raya, ya, Cipayung, ya. Katakan nomor 1 ya, nomor 1 RT. Nah, di sini karena saya sudah pernah ketik ya. Di sini saya sudah pernah ketik, katakan RT-nya saya ganti RT 3 RW 9, katakan Kelurahan Cipayung, Kecamatan ya Cipayung, Kota Depok. Nah, usahakan lengkap seperti ini. Jangan khawatir ini tertutup ya, bukannya berarti kepotong, tetapi memang kalau kita kita geser kursor kita ya, tanda panah ke arah sini akan bergeser kembali tulisannya. Nah, ini ya, sampai sini meskipun ini tidak ada kewajiban untuk diisi, tetapi diminta wajib diisi karena ini akan berpengaruh nanti terhadap data kalian. Wajib semuanya diisi. Lalu yang berikutnya tadi ini ya, perhatikan, username dan password ini nantinya akan digunakan untuk login. Jadi kalian pastikan harus ingat. Ya, dan ingat username ini adalah alamat email. Yang tadi saya katakan alamat emailnya harus aktif. Ya, contohnya misalnya dalam hal ini Alvia ya @gmail.com. Kebetulan ini email ini sudah aktif ya. Nah, nanti email ini yang akan kita gunakan sebagai username, jadi jangan sampai lupa. Lalu passwordnya, usahakan password ini terdiri dari huruf dan angka yang tidak mudah ditebak oleh orang. Ya, usahakan minimal 6 karakter. Ya, contohnya misalnya kebetulan misalnya saya mengetikkan Avia ya, Avia 123. Katakan ini ya. Kalau nanti kalian harus yang lebih ini ya, yang lebih tidak gampang ditebak. Lalu ulangi password yang tadi kita ketik sama dengan di atas, yaitu Avia 123. Nah, ya ini adalah konfirmasi password. Harus kita ingat dan harus kita ingat karena kalau kalian tidak ingat, nanti berarti kalian harus minta di reset dengan tim SIM, dengan Kak Adit atau Kak Kemal. Tapi usahakan ini harus diingat. Ya, jangan sampai orang lain tahu. Oke, pastikan dari atas sampai bawah ini sudah terisi. Ya, sudah terisi lengkap ya, sehingga nanti data kalian tidak ada yang salah. Sebelum diregister, kalian lihat bahwa pengisian ini sudah sesuai dan sudah benar. Kalau misalnya ada kesalahan masih bisa diperbaiki ya, tapi usahakan jangan sampai ada yang salah. Oke, kalau sudah yakin kita register. Ya, kita tunggu. Baca di sini. Ya, ada keterangan. Ya, apa informasinya di sini? Ya, registrasi sebagai siswa sudah berhasil. Tunggu pengaktifan akun oleh admin. Jadi setelah kita daftar, akun kita ini ya tadi yang saya katakan tidak langsung aktif.
kalian harus konfirmasi ke tim SIM kalau kalian sudah daftar. WA ya, Kak, saya sudah daftar atas nama ini, tolong diaktifkan. Kalau misalnya sudah diaktifkan, ya, sebagai contoh ya, anggap nih karena belum diaktifkan oleh tim ya, kita lihat apa yang terjadi ya kalau belum diaktifkan. Nah ini ya, ingat ya bahwa username kalian adalah yang tadi saya daftarkan, kebetulan di sini adalah avia@gmail.com. Lalu passwordnya adalah avia123. Saya login. Apa keterangannya? Maaf, status Anda tidak aktif. Nah ini, karena setelah Anda mendaftar, harus diaktifkan oleh admin. Ya, saya contohkan di sini misalnya, saya sudah bertindak sebagai admin, ya, maka saya bisa melihat ada satu siswa di sini, ya kebetulan ini siswa karena baru daftar contohnya ya, ini masih kosong. Tapi di sini ada angka 1 yang menandakan apa? Ada siswa yang sudah daftar. Ya, cuma statusnya pending, bukannya diaktif, di pending. Ya, di sini ada aktif, ada pending, ada blok, ya, ada alumni. Jadi kalau udah lulus nanti jadi alumni. Kalau blok misalnya siswa ini diragukan, nanti akan diblok, ataupun siswa ini misalnya, ya mohon maaf nih bahasanya ngeyel misalnya, ini siswa ini bisa diblok nanti. Atau ya status yang tadi pada saat kita daftar kenapa tidak bisa masuk karena belum aktif, kita lihat di sini di pending ya, benar kan ya, atas nama Avia Yuna Adiba dengan nomornya 10 ya kan 18-19-001 sudah daftar tetapi statusnya masih pending. Nanti admin lah yang akan mengaktifkan ya, admin akan mengaktifkan. Oke, kita update, maka statusnya dari pending akan berubah menjadi aktif. Nah lihat, yang pending kosong, sedangkan yang aktif sekarang Avia Yuna Adiba sudah menjadi aktif. Ya, artinya user ini sudah bisa digunakan. Oke, kita kembali ke menu awal ini. Ya, di saat menu awal ini, ya user ini pada saat kita avia@gmail.com ya, lalu avia123, maka pada saat saya login ya, avia@gmail.com lalu avia123. Oke, sudah masuk ya. Perhatikan, ini adalah menu ataupun tampilan jika kita sebagai siswa sudah masuk, tampilannya ini seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kalian bisa melihat menu-menu di sini, di sebelah kiri kalian ada beranda, ya kan, beranda ini adalah tampilan ini, ada pesan, kalian bisa memberikan pesan terhadap siapa yang mau kalian memberikan pesan. Di sini bisa nanti kalian ketik namanya gitu ya, lalu kalian bisa kirimkan pesan ya. Lalu juga ada jadwal mata pelajaran di sini, lihat ya kan, jadwal mata pelajaran kelas 10 ini udah diisi kebetulan oleh admin ya. Ini bisa terlihat ya, bisa terlihat ini mata pelajaran yang seandainya jika aplikasi ini sudah berjalan ya, sesuai dengan harapan, yaitu jadwal pelajaran kita bisa lihat dari sini. Lalu yang berikutnya ada juga tugas. Tugas ini sama aja dengan kuis ya. Lalu ada materi ya, ada materi di sini. Nanti kalau ada guru-guru yang sudah memberikan materi, kamu tinggal download dari sini. Lalu ada komentar ya, kamu bisa memberikan komentar, bisa terlihat dari komentar ini ya. Nah ini adalah menu-menu yang penting yang kalian harus pahami. Lalu juga nanti kalian bisa lihat filter siswa ya, teman-teman kalian bisa lihat di sini ya. Itu ya dalam hal dari segi apa namanya pembuatan user sampai pengaktifannya. Lalu ada pengumuman ya, di sini ada tugas terbaru ya, ada berarti ini ada guru yang sudah memberikan tugas, tetapi kita lihat kalau kita klik tapi belum diaktifkan ya tugas ini. Ini sama aja dengan kalian nanti melaksanakan ulangan ya. Ulangan tugas ini sama aja dengan ulangan, tetapi di sini belum diaktifkan oleh gurunya. Ya kebetulan kalau kita lihat tugas ini gurunya yang memberikan adalah mata pelajaran IPA dengan temanya limbah industri ya, KD-nya limbah industri, pembuatnya adalah Bu Ais. Nah ini barangkali ini yang harus kalian pahami terlebih dahulu.
Lalu sekarang seandainya password saya mau saya ganti, Pak, gitu kan. Bagaimana caranya? Saya curiga nih ada beberapa teman saya yang mungkin iseng lah bahasanya gitu ya. Kalian bisa ganti di sini, ya. Kita klik bagian atas ini, bagian user kita, lalu profil, account, ya. Lalu kita lihat di sini data-data kita, ya. Ini track record daripada data kita. Kalian pastikan yang tadi kalian isi itu benar semuanya. Kita bisa mengganti foto kita, ya, dengan cara edit foto, ya. Tinggal kalian browse ini, ya, pilih di mana kalian letakkan fotonya, lalu kalau sudah update maka foto ini akan terganti. Sementara saya tidak praktekkan, ya, tinggal kalian isi ubah saja. Nah, ini yang saya katakan. Ini bisa kita edit username. Kalau kita Avia ini udah kayaknya ini nih banyak yang tahu atau gimana mau diedit username-nya, monggo. Ya, tetapi pada saat proses penggantian username ini tidak bisa diganti oleh kalian, oleh siswa, tetapi nanti administrator yang mengganti. Apa yang bisa diganti? Salah satunya adalah password. Nah, kalau password ini bisa kalian ganti. Kalau tadi kan passwordnya Avia 123. Kalian mau ganti, silakan. Ya, terserah kalian. Nah, itu barangkali yang harus kalian pahami. Setelah kalian ganti password ini, ya ulangi, lalu ulangi passwordnya, lalu tinggal klik update. Ya, sementara saya tidak lakukan untuk mengganti password. Saya rasa paham sampai sini, ya, anak-anakku sekalian. Ya, intinya ini adalah menu di mana kalian berinteraksi dengan guru kalian dengan jarak jauh, ya. Lalu yang berikutnya, ya, seandainya saya akan mencontohkan di sini sudah ada materi, ya. Ini kan materi masih kosong nih. Misalnya kalian dapat kabar bahwa sudah ada materi di e-learning, kalian disuruh download, terus lalu disuruh print, suruh pelajari gitu, ya. Kalian nanti bisa mendownloadnya lewat sini. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama berarti gurunya harus membuat terlebih dahulu dong. Dalam hal ini saya akan logout dulu sebagai admin. Saya masuk dengan usernya Bu Ais, ya. Oke, saya sudah masuk sebagai usernya Bu Ais. Di riwayat login ini saya bisa melihat siapa saja yang aktif, mulai dari tadi admin, terus Afia Yuna Adiba, ya, sebagai siswa, lalu Afia tadi ini adalah sebagai guru. Jadi kita bisa melihat siapa saja yang aktif di dalam aplikasi ini. Nah, di sini berbeda tentunya menunya dengan kalian. Menu guru itu lebih banyak, sampai lagi admin, ya, lebih banyak lagi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kalau guru itu sudah memberikan sebuah materi, kebetulan ini Bu Ais sudah membuat konsep materi, tinggal nanti menguploadnya, karena ini kan konsep, ya, baru konsep, tetapi belum dipublish, makanya tadi di segi siswa belum terlihat, ya. Kita lihat, ya, belum terlihat. Bagaimana sekarang kalau sudah dipublish, ya. Oke, yang pertama, ya, yang ditujukan ke kelas 10, ya, 10 OTKP, ya, dimana tadi Avia itu terdaftar di dalam kelas 10 OTKP. Nah, lalu di situ karena ingin kita terbitkan, berarti file tersebut kita terbitkan. Sebelumnya Bu Ais ini sudah membuat sudah mengupload daripada datanya, tinggal diterbitkan saja. Update. Oke, sudah terbit, ya, ada redaksi di sini bacaan sudah terbit, berarti dari segi siswa, ya, pada saat diklik materi, maka, ya, apa yang terjadi, ya, sudah bisa kita lihat, ya, bahwa Bu Ais sudah memberikan sebuah materi, ya. Contoh kecilnya misalnya Bu Ais membuat pengumuman terlebih dahulu, ya, pengumuman, katakan, ya, Bu Ais membuat pengumuman di mana pengumuman itu adalah tentang limbah tadi, ya, industri. Nah, di sini Bu Ais menampilkan dari tanggal 16, ya, sampai tanggal katakan
masanya libur kalian ya, sampai tanggal 29, katakan seperti itu. Nah, informasinya adalah silakan pelajari materi tentang limbah industri, diskusikan antar rekan dari jarak jauh atau online ya. Setelah itu kalian kalau sudah ada instruksi seperti itu, lalu ya secara online, katakan ada tambahannya adalah silakan download pada menu materi ya, katakan seperti ini. Oke, Bu Ais hanya menampilkan kepada siswa, seandainya ke guru tidak. Jadi nanti tampilkan di siswa iya, tampilkan di pengajar tidak. Jadi hanya di siswanya saja yang tampil pengumuman tersebut. Simpan. Ya, berarti nanti dari segi siswa kita lihat, pada saat kita melihat beranda ya di pengumuman, ya ingat ya, di beranda pengumuman ini sudah ada informasi tentang limbah industri. Nah, informasinya inilah yang tadi dibuat gue. Silakan pelajari materi tentang limbah industri, diskusikan antar rekan dari jarak jauh ataupun online. Silakan download pada menu materi. Oke, ada instruksi seperti itu. Berarti apa yang selanjutnya? Ya, yang selanjutnya adalah kita suruh download dari menu materi ini. Oke, bagaimana cara downloadnya? Kalian cukup mudah, tinggal klik detail di sini. Oke, di sini kalian bisa saling berkomentar kalau kalian memberikan komentar. Ya, kalau tidak jadi masalah, karena sini disuruh download, kalian tinggal download saja. Oke, ya, download. Nah, selesailah sudah untuk mendownload. Inilah materinya tentang limbah industri. Oke ya, seperti ini materinya disuruh pelajari. Oke, setelah disuruh pelajari, setelah kalian paham ya, mungkin ada tugas berikutnya, nanti kalian harus memantau terus e-learning ini. Nah, setelah kalian paham, setelah kalian download, ya, sudah, berarti langkah berikutnya pelajari apa yang sudah menjadi tugas dari gurunya. Nah, tinggal kita menunggu instruksi berikutnya. Ya, instruksi berikutnya misalnya dari gurunya itu, ya, ulangan tentang limbah industri. Oke, katakan Bu Ais membuat berita ini dari tanggal, katakan ya, dari tanggal 16 agar saya tampil sekarang sampai tanggal 20 ya. Ya, sampai tanggal 20. Oke, berarti ini tampil dari tanggal 16 sampai tanggal 20 karena rencananya tanggal 21 itu akan ujian. Jadi silakan pelajari materi tentang limbah industri untuk ulangan tersebut pada tanggal ya 21 Maret ya 2020 ya. Nah, ini akan ada ulangan. Jadi kita harus siap-siap nih. Ini ditampilkan ke siswa lagi. Jadi pada saat di pengumuman dari segi siswa, kalau kita lihat di beranda ya, kita klik di beranda, kalian nanti akan lihat, wah, apa ini? Pengumuman ulangan tentang limbah industri. Siapa yang buat ulangan? Oh, ternyata Bu Ais, gitu kan? Kapan ulangannya? Tanggal 21. Ini kita jangan sampai kelewat. Ya, sementara di tugas karena belum waktunya, ya, belum terlihat. Katakan seperti itu ya. Oke, kita lihat nanti dari segi ulangan tersebut. Ya, dari segi ulangan tersebut, ya kalau Bu Ais sudah menginstruksikan ada ulangan di tanggal 21, itu berarti akan ada ulangan. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan Bu Ais ini sudah membuat, karena ini tanggalnya tanggal 16 ya, kita pastikan agar kita contohkan
agar ini berjalan di tanggal 16 ya disesuaikan, karena kalau kita setnya ya, kalau kita lihat kita lihat misalnya ini ya, tanggalnya saya ubah di tanggal 21 ya, 21 misalnya terbitkannya tanggal 21 ya, itu berarti ya saya harus menunggu tanggal ini dulu, tanggal 21 baru nanti tampil dari segi siswanya. Karena ini untuk mencontohkan, saya contohkan saja, misalnya dari tanggal 16 ya, sekarang tadi dari jam 12 katakan dari sekarang jam berapa? Katakan 21.58, katakan dari jam 21 tadi ya sampai tanggal 17 besok. Batasnya sampai jam 15. Jadi kalau sudah lewat dari tanggal ini dan jam ini, berarti kita udah nggak bisa ngerjain lagi. Ya, ingat ya, tinggal nanti kalau dilihat dari, mohon maaf saya masuk lagi, kalau dilihat di sini Bu Ais membuat model urutan soalnya acak, model urutan pilihannya juga acak, tampilkan soalnya satu-satu karena bisa per 5 ya, dan soalnya maksimalnya Bu Ais membuat soalnya 3 ya, tadi ini makanya tampil satu-satu. Kalau misalnya buat soalnya 20 bisa aja per 5 ditampilkannya ke layar. Oke, nanti ini durasinya berarti 6 menit ya, tampilkan dari segi nilai itu nanti setelah siswa ngisi berarti tidak ditampilkan. Oke ya, seperti itu. Oke, kalau sudah dari segi guru nanti akan prosesnya diterbitkan. Nah, kalau sudah diterbitkan seperti ini, apa yang terjadi dari siswa nanti? Dari segi siswa, kalau sudah diterbitkan akan muncul ini. Kalau tadi kan belum muncul kan? Karena tadi belum diterbitkan dan belum waktunya. Ini nanti kalau belum waktunya ini belum muncul. Meskipun sudah diterbitkan, tapi belum waktunya ini nggak akan muncul. Ya, oke. Sekarang sudah diterbitkan dan muncul, maka kalau sudah ada seperti ini, kalian silakan mengerjakan. Anda yakin ingin memulai mengerjakan tugas ini? Ya, oke. Nah, lihat. Ya, soal ini ditampilkan satu-satu. Dan lihat, karena tadi durasinya 6 menit, ya kan, durasi 6 menit ini terhitung mundur. Jangan sampai waktunya kehabisan. Karena nanti kalau kehabisan otomatis dia akan close. Lihat soalnya ada berapa? Ada 3. Nanti di sini akan terlihat. Ya. Yang pertama, ya, soal ini kita baca. Ya. Limbah rumah tangga seperti air deterjen dan air tinja, kotoran manusia merupakan contoh apa? Ya, ya, ini deterjen dan air tinja merupakan contoh apa? Misalnya saya jawab adalah A. Ya, apakah masih ragu-ragu? Ah, udah yakinin aja. Ya, yakinkan saja gitu ya. Dan misalnya A, kalau ragu-ragu nanti ada seperti ini, tapi yakinkan saja. Kalau ragu-ragu apa yang terjadi? Warnanya kuning. Berarti nanti sebelum kita simpan, wah ini jangan sampai kuning, ini ragu-ragunya hilangin. Gitu ya. Hijau ini berarti kita sudah yakin. Lalu kita jawab nomor 2. Ini bisa next ya. Nomor 2. Oh sorry, ini loncat nih, karena terakhir. Ya, nomor 2. Atau kita bisa klik di sini ya, karena nanti kan sesuai dengan urutan ya. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke, pernyataan yang benar tentang limbah B3 adalah, ini harus kita pahami. Limbah hasil dari kegiatan manusia yang mengandung bahan kimia dimanfaatkan bagi makhluk hidup, atau jawabannya limbah hasil kegiatan manusia yang mengandung bahan kimia tetapi menyuburkan tanaman. Yang C, limbah hasil dari kegiatan manusia yang mengandung bahan kimia dan zat beracun yang berbahaya bagi makhluk hidup. Yang D, limbah yang tidak berbahaya dan beracun. Lalu yang E, limbah yang berasal dari makhluk hidup. Nah, dari pernyataan tentang limbah B3, mana nih yang benar? Oh, misalnya saya yakinkan, saya yakin yang C. Ya kan, harus saya udah belajar saya gitu kan. Nah, kalau sudah yakin ya sudah. Kita tinggal ke 3. Oke, yang ketiga, ya kan, berikut yang tidak termasuk limbah anorganik apa nih? Waduh, anorganik apa ya? Gitu kan. Misalnya anorganik itu kalian isinya misalnya anorganik apa ini? Misalnya jawabannya A misalnya ya. Oke.
Kalau sudah kalian yakinkan dan di sini sudah hijau semua dari soal 3 soal itu, berarti kalian tinggal klik selesai mengerjakan. Kamu lihat ya, di sini waktu terus berjalan. Meskipun masih ada waktu, sisa waktu ini kalian sudah bisa selesai mengerjakan kalau memang kalian sudah yakin. Kalau belum yakin, ya kembali lagi ya dengan jawaban kalian. Tinggal klik-klik aja di sini ya. Ingat ya, ini first berarti yang pertama, plus itu yang terakhir. Jadi kalau ada beberapa ya ditampilkannya satu persatu ya seperti ini, gitu ya. Pastikan di sini sudah hijau semua. Nah, kalau kamu sudah kembali ini, yang tadi mana nih? Ya, yang tulisannya yang tadi selesai mengerjakan. Karena itu ada di akhir, ya berarti kalian kliknya di akhir, jelas. Ya, kalau sudah yakin, meskipun masih ada durasi waktu, ya sudah. Ya, selesai mengerjakan. Oke, Anda yakin ingin mengakhiri pengerjaan tugas ini? Kalau nanti dulu, ya kembali lagi. Kalau sudah yakin, ya kan? Ya, saya sudah selesai. Oke, mohon tunggu, halaman akan segera dialihkan. Lihat, Anda telah berhasil mengerjakan tugas ini, tetapi nilai tidak ditampilkan. Kenapa? Karena tadi Bu Ais tidak menampilkan, tidak mengizinkan nilai tampil di segi kalian. Oke, paham ya sampai sini ya? Berarti kalian sudah mengerjakan di dalam tugas ini ataupun ulangan ini, ya. Oke, seperti itu. Nanti bagaimana dari segi gurunya? Guru itu akan bisa melihat. Ya, guru itu akan bisa melihat dari segi guru. Kalau saya refresh ini, ya, di sini nanti guru bisa melihat nilai. Nah, lihat ya. Nilainya ya kan 66, berarti ada yang salah nih, nggak mencapai 100. Kita bisa melihat, guru itu bisa melihat si Afia Yumna ini kenapa nggak bisa 100. Kenapa? Karena di sini akan dikoreksi nanti daripada hasil jawabannya. Sorry, ini agak ini ya jaringannya ya. Saya ulangi. Ya. Oke, saya bisa melihat yang pertama tentang limbah rumah tangga seperti air deterjen benar ya. Nah, kita jawab siswa ini, kunci jawabannya ini benar ya. Pernyataan yang benar tentang limbah B3, ya kita benar, limbah hasil dari kegiatan manusia. Meskipun dari kita, kan ini kan soalnya random ya, soalnya random. Ya, oke, apa yang salah ini? Ya, yang salah ini, berikut yang tidak termasuk limbah anorganik. Seharusnya isinya adalah daun-daun kering, tetapi kita menjawabnya adalah pestisida. Ya, jadi seperti itu dari segi guru bisa melihat ini. Bahkan guru bisa mengeprint apa yang nilai-nilai dari siswanya yang sudah mengerjakan. Paham sampai sini ya, anak-anak ya? Mudah-mudahan apa yang menjadi pembelajaran media online ini yang paling penting adalah setelah tadi kalian download ya, kalian download materi berarti kalian harus mempelajarinya ya setelah kalian tadi download di sini. Kalau downloadnya hilang, kalian bisa download lagi ya, tidak terbatas kok downloadannya. Oke ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa setiap habis ngerjain ini di log out ya, agar kalian tidak ada yang menggunakan user kalian. Oke, sampai sini saya rasa cukup cukup paham ya terkait bagaimana pembuatannya, mulai dari pembuatan user, lalu juga di sini setelah registrasi kita disuruh nunggu ya kan, setelah diaktifkan baru kita bisa menggunakan e-learning ini. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Ini adalah e-learning yang bisa kita manfaatkan di dalam media pembelajaran online dari jarak jauh. Yang paling penting adalah kalian nanti pantau grup WA apabila ada instruksi ya di e-learning itu ada tugas atau ada bahan pembelajaran, maka saya sarankan untuk segera kalian mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ingat, aplikasi ini bisa berjalan di handphone juga, yang penting kalian punya kuota. Itu ya kalian terkait tentang media pembelajaran yang pertama ini yang berbasis online. Nanti kita belajar yang kedua, tapi saya rasa cukup demikian dulu ya yang pertama ini. Maka sesi yang pertama ini saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.